sahabat Kompas, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi di Obrolan K, obrolan penuh makna. Dan kali ini senang sekali saya Jihan Novita yang akan memandu Obrolan K pada episode kali ini yang bekerja sama dengan program Skala Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar. Dan sahabat Kompas, saat ini saya sudah kehadiran narasumber yang nantinya akan membuat makna obrolan kita ini penuh makna lagi di Obrolan K, yaitu sudah kehadiran narasumber. Beliau adalah Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas, Ibu Tirta Sutejo. Ibu Tirta, apa kabarnya? Baik, Mbak Jihan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan tentunya akan ada insight yang banyak yang bisa didengarkan dan juga disimak oleh sahabat Kompas yang menyaksikan Obrolan K pada episode kali ini. Baik, Ibu Tirta dan juga sahabat Kompas, saat ini penuaan penduduk menjadi isu yang krusial bagi negara di seluruh dunia, termasuk kawasan Asia Pasifik, di mana berdasarkan data dari UNESCO tahun 2022, populasi penduduk Asia Pasifik menua lebih cepat dibandingkan wilayah lain di dunia dengan jumlah 630 juta orang berusia 60 tahun ke atas, di mana angka tersebut mewakili 60% populasi penduduk lansia di dunia. Dan jumlah tersebut akan meningkat 3 kali lipat menjadi 1,3 miliar pada tahun 2050. Di mana Indonesia sudah memasuki aging population atau penuaan penduduk sejak tahun 2021. Dan di mana persentase penduduk lansia ini sudah mencapai 10,48% pada tahun 2022 atau sekitar 27 juta jiwa. Dan nantinya pada tahun 2045 diestimasikan populasi lansia Indonesia mencapai lebih dari 65 juta. Dan fenomena penuaan penduduk terjadi disertai dengan berbagai tantangan dan juga permasalahan sosial dan ekonomi. Baik sahabat Kompas, kita akan berbincang dengan Bu Tirta Sutejo. Bu Tirta, boleh dijelaskan kira-kira bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi fenomena penuaan penduduk ini? Oke, terima kasih Mbak Jihan, dan mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Harian Kompas yang telah memiliki perhatian gitu ya terhadap fenomena penuaan penduduk yang ada di Indonesia. Memang fenomena ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah, dan sejak tahun 2021 pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 88 tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjut usiaan. Dan dalam strategi nasional kelanjut usiaan ini ada beberapa strategi penting yang diharapkan dapat mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan juga bermartabat. Tentunya untuk dapat mewujudkan itu ya, pemerintah perlu memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar dari lansia seperti perlindungan sosial, kemudian juga layanan kesehatan, kesempatan untuk mengembangkan diri, hingga kegiatan produktif berbasis komunitas. Jadi diharapkan apabila masyarakat khususnya lansia ya memiliki akses terhadap layanan dasar, lansia di Indonesia bisa menjadi lebih produktif lagi, dan kemudian bisa menjadi subjek, kemudian dapat berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Menurut saya ini merupakan perubahan yang cukup progresif dan inovatif dibanding sebelum ada Seranas Kelanjut Usiaan ini, di mana sebelumnya lansia ini mungkin hanya dipandang sebagai objek atau juga permasalahan gitu ya yang ada di negara Indonesia. Padahal sebetulnya apabila kita concern ya dengan meningkatkan produktivitas, memastikan mereka memiliki kapasitas yang baik, tentunya mereka kemudian bisa bersama-sama menjadi subjek dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
Baik, Bu Tirta, kita ketahui bersama bahwa memang Indonesia ini sekarang menuju Indonesia Emas 2045. Ini bagaimana kira-kira strategi nasional kelanjut usiaan ini dapat mendukung dari visi Indonesia Emas 2045? Ya. Oke, jadi membangun Indonesia Emas 2045 ini kan merupakan cita-cita besar kita bersama ya, di mana kita ingin menjadi negara yang maju setara dengan negara-negara di dunia. Untuk itu diharapkan nanti 2045 sudah tidak ada kemiskinan di Indonesia, sudah mendekati 0%, kemudian ketimpangan juga berkurang. Nah, untuk itu perlu ada beberapa transformasi yang harus kita lakukan bersama-sama, dan yang sangat penting untuk memastikan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang diharapkan sudah semakin berkurang adalah dengan bersama-sama melakukan transformasi sosial dan juga transformasi ekonomi. Kemudian kegiatan ini juga harus diiringi juga dengan peningkatan akses dan kesempatan untuk penduduk lanjut usia ya, karena tadi seperti disampaikan dalam pembukaan, Mbak Jihan menyampaikan bahwa Indonesia ke depan itu struktur kependudukannya semakin meningkat jumlah lanjut usia. Jadi kita perlu memastikan nanti lanjut usia di Indonesia ini adalah lanjut usia yang berkualitas, mandiri, sehat, dan juga berdaya. Program-program pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan yang sekarang sedang kita susun oleh Bappenas ini adalah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan kerentanannya, dan diharapkan ini sepanjang hayat atau siklus hidup penduduk, artinya sampai nanti penduduk ini lansia, dan juga bersama-sama dengan program-program pemberdayaan ya, untuk memastikan nanti lansia atau penduduk Indonesia yang sudah lansia itu bisa tetap aktif, kemudian mandiri, dan juga produktif. Jadi harapannya memang ada strategi nasional kelanjut usiaan ini dapat bisa mengentaskan kemiskinan dan juga pemerataan dari penduduk di Indonesia ini. Betul. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri nih Bu Tirta, kalau isu kelanjut usiaan sendiri ini sering dikaitkan dengan kemiskinan seperti itu ya. Lalu bagaimana strategi nasional kelanjut usiaan ini dapat menjadi langkah dari penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia? Ya. Memang ya tidak bisa dipungkiri ini ada kaitan yang sangat erat gitu ya antara kemiskinan dan kelanjut usiaan, karena lanjut usia itu biasanya kan sudah mengalami penurunan fisik dan non fisik gitu ya. Mungkin saya ini juga sudah masuk pralansia, ini juga sudah mulai merasakan gitu ya. Kemudian juga dari aturan ketenaga kerjaan di Indonesia nih ada pembatasan usia pensiun, sehingga ketika nanti masyarakat yang sudah pensiun dalam usia mungkin yang sebetulnya masih produktif, ini nanti akan menimbulkan isu-isu sosial. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi cakupan jaminan pensiun yang ada di Indonesia ini juga masih kecil, bahkan mungkin belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun kehidupan seperti sebelum pensiun. Memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak Jihan ya, bahwa ada kaitan gitu ya antara kemiskinan dengan kelanjut usiaan. Lansia ini kan seperti kita ketahui, ini mereka mengalami penurunan ya fungsi fisik maupun non fisiknya. Kemudian juga secara aturan ketenaga kerjaan di Indonesia ini masih ada pembatasan usia pensiun gitu ya, yang sebetulnya banyak penduduk yang sudah memasuki usia pensiun itu sebetulnya masih produktif. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi cakupan jaminan pensiun, ternyata di Indonesia ini masih kecil gitu ya dibandingkan dengan
kebutuhan untuk bisa hidup layak dan apabila dibandingkan juga dengan kehidupan sebelum pensiun. Nah, ini yang kemudian menyebabkan cukup besar proporsi lansia yang tidak memiliki pekerjaan yang baik dan juga pendapatan yang layak. Ini kemudian menyebabkan lansia tersebut menjadi tergantung kepada keluarganya, kepada masyarakat di sekitarnya, dan rentan untuk jatuh kepada kondisi kemiskinan. Untuk itu, strategi nasional kelanjut usiaan ini kita membangun payung dan juga kerangka kerja untuk mendorong pemberdayaan penduduk lanjut usia. Dan ini merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang ke depan akan terus kita perkuat bersama-sama juga dengan program-program lain seperti perlindungan sosial maupun penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Jadi bisa dibilang kenapa akhirnya dikaitkan dengan isu kemiskinan dari lansia ini memang karena lansianya saat ini di Indonesia kurang ada pemberdayaan dari lansia tersebut gitu ya Bu Tirta ya. Lalu tadi Ibu juga sudah katakan bahwa memang pemerintah juga sekarang sudah mulai menggencarkan lagi bagaimana ini lansia-lansia ini diberdayakan agar tidak lagi ketergantungan kepada masyarakat dan juga keluarganya, tetapi juga mereka bisa berdiri sendiri, aktif dan juga produktif tentunya. Lalu program apa saja Bu Tirta yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian PPN Bappenas khususnya di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan juga Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan lansia? Baik, jadi untuk itu ya, Kementerian Bappenas dalam hal ini kami di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2019 kita melakukan uji coba pengembangan sistem informasi lanjut usia atau yang kita sebut dengan Silani. Silani, ya. Jadi Silani ini diharapkan dapat memfasilitasi para lansia, baik lansia mandiri maupun lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang. Ini merupakan aplikasi ya yang dapat digunakan bagi lansia untuk mendapatkan layanan seperti layanan kesehatan, kemudian perawatan di rumah, bantuan sosial maupun layanan komunitas. Nah, Silani ini mengintegrasikan informasi kebutuhan lansia dan juga ketersediaan layanan untuk lanjut usia. Desainnya ini berbasis data yang mencakup informasi penduduk lansia ya, meliputi identitas lansia, kemudian status kesehatan, kebutuhan program, dan juga status sosial ekonominya. Informasi pemberi layanan seperti puskesmas, panti lansia, pekerja sosial, dan juga kader ini terhimpun juga dalam Silani. Kemudian data ini dikembangkan menjadi satu sistem informasi yang dapat memberikan layanan kepada lanjut usia atau lansia. Nah, data lansia ini kemudian diolah untuk dapat melihat peringkat dari kondisi lansia. Jadi, lansia ini dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu lansia aktif, kemudian lansia pemerlu preventif perawatan jangka panjang, dan juga lansia yang sudah memerlukan perawatan jangka panjang. Karena tentunya treatment untuk masing-masing kategori ini kan berbeda-beda ya Mbak ya. Kemudian permintaan layanan dari lansia ini ditindaklanjuti oleh tim layanan lansia terpadu atau LLT. Jadi selain Silani, kita juga mengembangkan sistem di komunitas di level desa yang kita sebut dengan layanan lansia terpadu atau LLT. Kemudian LLT ini menindaklanjuti ya kebutuhan dengan
apa yang ada di layanan di daerah tersebut. Nah, ini adalah dua sistem yang saling terkait yang sedang dikembangkan oleh kami, dan harapannya ke depan ini bisa mewujudkan atau memberikan layanan kepada lansia secara lebih baik. Menarik sekali. Jadi memang ada dua program gitu ya, sistem informasi lanjut usia atau Silani dan juga LLT tadi yang memang sekarang fokus dikembangkan dan juga dikerjakan oleh Kementerian PPN Bappenas seperti itu ya. Lalu apa sebenarnya Bu Tirta alasan dari Kementerian PPN Bappenas ini menghadirkan Silani? Oke. Ya, jadi tentunya kita menyadari ya bahwa sekarang kan kondisi di dunia ini sudah berubah gitu ya. Kita sudah tidak bisa lepas dari teknologi yang semakin maju. Seluruh layanan itu sekarang kita kan dapatnya lewat handphone gitu ya, lewat teknologi handphone. Mau order makanan gitu, mau bikin appointment dengan dokter, itu kan biasanya kita sudah pakai aplikasi. Nah, ini juga ya untuk layanan lansia. Diharapkan nanti lansia mendapatkan akses terhadap kehidupan yang lebih baik dengan bisa tetap mengikuti laju kemajuan teknologi. Mungkin kita juga perlu mungkin membayangkan gitu ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan, ketika kita sudah lansia gitu ya, ketika sekarang kita sudah menggunakan teknologi, tentunya nanti di masa depan kita juga tidak bisa lepas dari teknologi tersebut, termasuk dalam mengakses layanan-layanan yang diperlukan oleh lansia. Jadi memang ini harus dipersiapkan sejak dini, sejak saat ini. Dipersiapkan sejak dini saat ini, dan juga tentunya yang mudah diakses oleh lansia tersebut, betul, gitu ya. Betul, yang ramah lansia gitu ramah ya. Lansia. Jadi semakin muda lansianya ingin mendapatkan layanan dari pemerintah, ya akhirnya pemerintahnya memfasilitasi itu seperti itu ya Bu Tirta. Nah, Bu Tirta, ini kan juga kalau kita lihat memang ini adalah isu yang serius gitu ya, isu kelanjut usiaan yang terjadi saat ini dan nanti juga terjadi di masa yang mendatang gitu ya. Ini menjadi isu yang serius dan juga krusial. Tetapi nyatanya isu kelanjut usiaan ini tampaknya masih belum menjadi perhatian gitu, masih menjadi isu yang baru di masyarakat. Bagaimana Kementerian PPN Bappenas ini membangun awareness masyarakat terkait dengan isu tersebut, Bu Tirta? Ya, memang ini menjadi PR kita bersama ya, untuk bersama-sama bisa mengarus utamakan terkait isu kelanjut usiaan dalam proses pembangunan yang akan dilakukan. Begitu juga bagaimana kita meningkatkan awareness dari pihak-pihak non-pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama membangun fondasi, memperkuat kebijakan untuk kelanjut usiaan. Nah, di Bappenas sendiri, di pemerintah ya, maksud kami kita sudah memiliki Stranas Kelanjut Usiaan melalui Perpres 88 tahun 2021. Kemudian juga tadi kita sampaikan kita sudah mengembangkan Silani dan juga layanan lanjut usia terintegrasi. Kemudian dalam rangka meningkatkan awareness dan juga memperkuat komitmen seluruh pihak, nanti pada bulan September, Pak Jihan, kita akan mengadakan regional conference tentang kependudukan dan aging atau kelanjut usiaan. September tahun ini, Bu? Iya, akan dilaksanakan di Bali. Ini merupakan kerjasama Bappenas dengan organisasi internasional namanya HelpAge dan juga UNFPA. Diharapkan nanti perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik, baik dari pemerintah, kemudian dari akademisi, kemudian dari masyarakat dan komunitas bisa saling
berbagi pengalaman, kemudian berbagi inovasi, dan juga membangun hubungan yang bermakna antar pemangku kepentingan di seluruh kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Tentunya ini dalam rangka memfasilitasi adaptasi oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendorong dialog mengenai strategi bagaimana memprioritaskan keadilan dan juga kesetaraan bagi generasi tua saat ini dan juga di masa depan. Jadi memang ini pemerintah terus gencar gitu ya untuk bisa meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa memang isu kelanjut usiaan ini harus menjadi sorotan semua pihak gitu ya. Tidak bisa pemerintah sendiri, tetapi juga harus butuh sama-sama butuh dari keikutsertaan dan juga partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan juga berbagai pihak terkait seperti itu. Bu Tirta, ini yang terakhir, ingin menyampaikan apa kepada sahabat Kompas nih yang menonton acara obrolan kali ini? Ya, mungkin terakhir ya sebagai penutup, saya ingin berpesan mengajak kepada kita semua ya untuk turut mensukseskan pembangunan inklusif yang ramah lanjut usia, tentunya dengan semangat kolaborasi dan kesetaraan. Kita memerlukan fondasi yang kuat dan tepat untuk merumuskan upaya perbaikan program-program ke depan. Kalau kita melihat pola-pola yang sudah dilakukan ya melalui kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, kemudian hingga masyarakat desa dan juga masyarakat itu sendiri, kita yakin gitu ya dengan komitmen kolaborasi kita dapat mendukung terwujudnya keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga kemandirian sosial ekonomi masyarakat lanjut usia. Baik, luar biasa. Ini perbincangan yang menarik sekali dan semoga saja bisa mencerahkan kita semua dan tentunya juga semakin menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah isu yang menjadi sorotan dan perlu kita perhatikan juga gitu ya, agar nantinya ke depannya kelanjut usiaan ini bukan menjadi beban gitu ya Bu Tirta, tetapi Betul. juga menjadi sama-sama menjadi faktor untuk mendukung Indonesia semakin maju ke depannya. Baik, terima kasih Bu Tirta. Tidak terasa ini ternyata kita sudah di penghujung episode kali ini di Obrolan K. Semoga saja Bu Tirta juga selalu sehat dan program-program yang sekarang sudah dicanangkan dan sedang digencarkan dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN Bappenas ini dapat terwujud dan berjalan secara lancar dan juga baik. Ya, terima kasih Bu Tirta sekali lagi. Dan sahabat Kompas, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Obrolan K kali ini. Obrolan K episode kali ini didukung oleh program kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia, yaitu program Skala. Dan nantikan Obrolan K episode selanjutnya di YouTube Harian Kompas. Akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Tirta. Terima kasih, Sehat terus Bu. Sama-sama.